Yeah. Alright guys. Alright. Oke teman-teman, balik lagi dengan saya Fikri Dos. Seperti biasa, saya akan mereaction soal sepak bola Indonesia dan Malaysia yang lagi hangat-hangatnya soal sanksi Malaysia. Ya, seperti apa tanggapan dan komentar dari netizen soal sanksi dari Malaysia dan kemajuan sepak bola Indonesia? Mari kita simak sama-sama. Let's go! Kenapa Malaysia sampai kena sanksi berat dari FIFA? Ternyata federasi mereka kedapatan memalsukan dokumen 7 pemain naturalisasi supaya bisa main di kualifikasi Piala Asia 2027. Akibatnya, EFAM didenda 7,3 miliar rupiah. 7 pemain, termasuk Facundo Garces dari Deportivo Alaves, kena larangan main di semua kompetisi selama 12 bulan penuh. Masalahnya nggak berhenti di situ. Pertandingan lawan Vietnam yang dimenangkan Malaysia 4-0 dengan 7 pemain ilegal itu kini terancam dibatalkan. Banding memang bisa dilakukan, tapi kalau ditolak, efeknya bakal panjang banget. Malaysia bukan cuma kehilangan pemain kunci, tapi juga bisa terancam di kualifikasi Asia. Jadi kalau misalkan bandingnya itu ditolak, maka mereka bisa dipastikan tidak akan ikut serta dalam kualifikasi Piala Asia tahun 2027. Jadi mereka ini lagi sibuk untuk main di kualifikasi Piala Asia, sedangkan Indonesia sudah punya tempat di sana. Nah, itu kenapa kita berpikir bahwa tidak mungkin Indonesia yang sabotase, walaupun ada tuduhan dari Malaysia seperti itu. Nah, mereka ini sibuk di kualifikasi Piala Asia. Nah, siapa yang jadi juara grup itu akan lolos ke Piala Asia 2027 nantinya. Nah, sekarang posisinya antara Malaysia dan Vietnam ini lagi gigit-gigitan mereka. Siapa nih yang akan lolos mendampingi Indonesia nantinya kan? Nah, kalau misalkan Malaysia yang ada di puncak, maka Malaysia yang akan lolos ke Piala Asia 2027. Tapi kalau Vietnam yang berada di puncak, maka Vietnam yang akan lolos. Nah, dengan disangsinya Malaysia oleh FIFA, dan kalau misalkan banding mereka nanti yang tersisa 1 minggu itu ditolak, maka kemenangan 4-0 Malaysia waktu itu di Bukit Jalil akan menjadi miliknya Vietnam dengan kemenangan 3-0. Jadi Malaysia sekarang ini terancam tidak bisa ikut, sudah di sanksi, didenda. Sekarang mereka juga terancam nih. Kemenangan yang mereka raih selama ini itu dibatalkan dan dianggap hangus, dan poin-poinnya itu dikasih ke lawannya mereka. Kesian sekali, sudah jatuh tertimpa tangga pula. Aduh. Timnas Malaysia disanksi FIFA, netizen Malaysia malah tuding Indonesia biang kegaduhan. Federasi Sepak Bola Malaysia atau FAM resmi dijatuhi sanksi berat FIFA setelah terbukti memalsukan dokumen 7 pemain naturalisasinya. Akibat ulah ini, FAM dikenai denda miliaran rupiah serta larangan beraktivitas di dunia sepak bola selama 12 bulan untuk 7 pemain yang terlibat. Namun bukannya mikir, sejumlah netizen Malaysia justru menyalahkan Indonesia yang dianggap sebagai pihak yang melaporkan kasus tersebut tanpa bukti. Mereka menuduh Indonesia licik hingga menyebarkan berita bohong agar timnas Malaysia terlihat sebagai aib ASEAN. Tak berhenti di situ, ada juga netizen Malaysia yang menyerukan agar pemain keturunan timnas Indonesia juga ikut diperiksa. Sementara itu, netizen Indonesia menanggapi tudingan tersebut dengan santai, bahkan banyak yang justru menertawakannya. Kalau mereka mau supaya pemain-pemain Indonesia diperiksa, boleh. Anak saya bilang boleh. Boleh. Kita kan itu gampang sebenarnya kan. Kita punya pemain itu dokumennya asli semua. Saudara-saudara. Jadi kita punya pemain naturalisasi itu dokumennya asli, ya kan. Keasliannya itu bisa dibuktikan. Bukan seperti yang jersey kuning itu, ya kan, temannya abal-abal, dokumentasinya itu tidak bisa dibuktikan, palsu semua. Jadi kalau mau dibandingkan itu beda. Jadi mereka ini sudah asal klaim, ya kan, pemain-pemain yang bermain di Eropa, mereka bilang ini pemain punya garis keturunan Malaysia. Setelah dicek and recheck, rupanya tidak punya garis keturunan Malaysia. Itu yang pertama. Ketika kena masalah, bukannya memperbaiki diri, kemudian siapkan berkas-berkas yang akan diadukan ke nanti ke FIFA, malah main tuduh-tuduhan, tuduh Vietnam lah, lebih parahnya tuduh Indonesia. Yang tidak ada sangkut pautnya. Kalau mereka minta supaya pemainnya kita diperiksa sama FIFA,
kocak. Pemainnya kita itu dokumentasinya itu asli semua. Berkas-berkasnya itu asli, tidak ada yang palsu. Dan garis keturunannya itu bisa dibuktikan loh. Karena apa? Kita ini kan pernah dijajah sama Belanda. Masa kolonial dulu itu kan kita dijajah sama Belanda. Jadi wajar kalau banyak pemainnya Indonesia itu yang berasal dari Belanda. Jadi ya untuk Malaysia sabar-sabar dulu lah. Kalau mau periksa pemainnya kita, ngapain sih begitu kan? Tidak level lah sama kalian itu. Malaysia kini kena batunya. Ya, FIFA resmi menghukum Federasi Sepak Bola Malaysia serta 7 pemain naturalisasi karena pemalsuan dokumen. Inilah dosa besar karena banyak berkoar. Terbukti 7 pemain naturalisasi barunya terciduk kasus pemalsuan dokumen. Ironisnya, hanya 3 bulan lalu Harimau Malaya berpesta besar setelah menghancurkan Vietnam dengan skor telak 4-0. Klik bio gue untuk nonton laga seru lainnya. Namun di balik euforia itu tersimpan dosa besar yang kini terbongkar ke publik. Hasil investigasi FIFA menyatakan 7 pemain kunci naturalisasi Malaysia bersalah dan berakibat FAM dijatuhi denda besar sebesar 7,3 miliar. Sementara para pemain bukan hanya kena sanksi finansial, tapi juga dilarang terlibat dalam dunia sepak bola selama 1 tahun penuh. Ditambah kemenangan atas Vietnam resmi dibatalkan dan berubah menjadi kekalahan 0-3. Dan kasus ini bergulir ke pengadilan sepak bola FIFA. Dan sekarang masa depan Harimau Malaya tergantung pada banding yang diajukan. Inilah akibatnya kebelet punya pemain naturalisasi. Si paling banyak koar-koar akhirnya terbongkar. Betul, paling kuar-kuar mereka nomor 1 itu. Baru menang sekali, tapi rasanya seperti mau masuk Piala Dunia mereka itu. Sepak bola Malaysia dihukum FIFA, tapi malah Indonesia yang disalahin. Semua berawal dari pemalsuan dokumen 7 pemain naturalisasi Malaysia. Akibatnya, Federasi Sepak Bola Malaysia kena denda sekitar 7,3 miliar rupiah. Sedangkan 7 pemainnya juga dihukum denda 42 juta rupiah plus larangan ikut kegiatan FIFA selama 12 bulan. Tapi bukannya introspeksi, Presiden klub Johor Darul Takzim malah bilang ini sabotase dari negara tetangga. Lebih parahnya lagi, netizen Malaysia nuduh Indonesia yang sudah melaporkan mereka ke FIFA. Padahal yang melapor itu Vietnam setelah mereka dihajar 4-0 di kualifikasi Piala Asia. Mereka pun tidak punya bukti, itu hanya asal-asalan saja mereka tuduh sana sini itu. Kalaupun kalah Vietnam, saya pikir ya tidak mungkin Vietnam ya sebodoh itu melaporkan. Tapi memang ya mereka yang melakukan kesalahan dan itu sudah diklarifikasi kok sama FIM itu kan. Kalau mereka ya ternyata ada kesalahan teknis itu dalam penyampaian itu dokumentasinya itu para pemain naturalisasi. Jadi mereka main tuduh sana sini, saya pikir ya malu harusnya mereka dan minta maaf itu. Pemain Malaysia di La Liga bakal nganggur usai disanksi FIFA. Pemain yang pernah dikatakan lebih baik dari Jay Itzes kini menghadapi masalah besar gara-gara adanya temuan pemalsuan dokumen naturalisasi saat dirinya membela timnas Malaysia. Padahal dirinya adalah pemain utama di Deportivo Alaves yang saat ini berada di posisi 10 klasemen sementara Liga Spanyol. Performa yang sedang on fire berbanding terbalik setelah FIFA menjatuhkan sanksi larangan bermain selama 12 bulan kepada Facundo Tomás Garcés. Keputusan ini praktis membuatnya tidak bisa terlibat dalam segala aktivitas sepak bola selama setahun penuh. Hukuman ini merupakan pukulan hebat bagi pemain tersebut yang dikenal luas sebagai sosok yang sangat dibanggakan oleh para supporter Malaysia. Investigasi membuktikan bahwa Garcés bersama 6 pemain naturalisasi lainnya yang turut membela timnas Malaysia terbukti menggunakan dokumen palsu. Itu investigasi teman-teman, catat ya, itu investigasi. Artinya ketika orang melakukan investigasi ada bukti-bukti yang sudah dikumpulkan, tinggal mencari saja siapa nih yang buat pemalsuan dokumen itu. Ini kan investigasi. Kalau mereka bilang ya kan awalnya sudah diterima sama FIFA, ya kau pikir di FIFA cuma 1 orang, cuma 1 divisi. Jadi jangan asal tuduh lah, jangan asal-asal nyerang sana sini lah. Siapkan saja dokumennya itu. Aduh kocak memang ini orang-orang Malaysia ini. FIFA hukum FIM dan 7 pemain Malaysia Harimau Malaya, reaksi coach Justin Segarang Malaysia di benut FIFA. Nah, yang edit memang tidak pakai otak nih. Ya, dia salah satu orang Indonesia, pandit Indonesia yang paling dicari-cari sama netizen Malaysia ini. Karena 2 bulan lalu atau 3 bulan lalu kan ada statementnya Coach sama Helmi Yahya itu di video YouTube-nya Helmi Yahya. Si Coach bilang kalau ya pemainnya Malaysia ilegal semua itu. Tapi itu kan rame-rame orang Malaysia tidak terima kan. Mereka bilang ya itu bodoh, pembodohan segala macam lah, hoax segala macam. Tapi akhirnya 2 bulan berikutnya terbukti. Jadi ya sekarang dia paling dicari nih sama orang-orang Malaysia.
Skandal terbesar dalam sejarah sepak bola Malaysia baru saja meledak. FIFA resmi menghukum Federasi Sepak Bola Malaysia dan 7 pemain naturalisasi barunya karena pemalsuan dokumen. Padahal baru 3 bulan lalu, Harimau Malaya berpesta menghancurkan Vietnam 4-0. Tapi di balik euforia itu, ada dosa besar yang kini terbongkar. Hasil investigasi FIFA mengungkap 7 pemain kunci naturalisasi Malaysia bersalah. Hukuman pun juga jatuh. FAM didenda 7,3 miliar rupiah. Sementara para pemain tak hanya kena denda, tapi juga dilarang menyentuh sepak bola selama 1 tahun penuh. Hasilnya, kemenangan atas Vietnam 4-0 dibatalkan. Berbalik arah jadi kemenangan 3-0 untuk Vietnam. Kini kasus ini naik ke pengadilan sepak bola FIFA dan masa depan tim nasional Malaysia tergantung pada satu kata, banding. Apakah ini akhir kejayaan Harimau Malaya atau mereka masih bisa bangkit dari skandal paling memalukan dalam sejarah ini? Kalau saya lihat sih bandingnya bisa ditolak gitu, karena ini ya berat sih kasusnya pemalsuan dokumen. Kecuali ya mereka main uang. Kalau mereka main uang maka ya bandingnya itu bisa diterima lah. Yakin saya kalau mereka main amplop lewat bawah meja atau mau vulgar juga lewat atas meja, itu bandingnya bisa diterima. Tapi kalau mereka ya mau bermain bersih ya pasti ditolak gitu. Pasti ditolak gitu. Jelas itu. Apa ini? Ada entiti luar negara coba sabotage proyek Harimau Malaya. Terdapat kabar angin yang mengatakan beberapa entiti luar negara sedang berusaha untuk sabotage pasukan kebangsaan karena bimbang dengan kebangkitan Harimau Malaya. Entiti-entiti tersebut kelihatan rapat dengan pucuk kepemimpinan tertinggi FIFA, Labor Zulhelmi Zainal Azam. Jadi mereka sekarang sibuk untuk cari-cari ya kan, mencari kesalahan orang lain. Bukan mencari kesalahan, tapi lebih tepatnya mengkambing hitamkan orang lain. Padahal ya yang mereka tuduh, yang mereka tuding itu tidak buat apa-apa sebenarnya. Nah ini saya tahu, saya paham arah tuduhan itu kemana gitu. Karena beberapa hari yang lalu Pak Prabowo itu ke Amerika, ke New York, masih sempat ketemu dengan Presiden FIFA. Nah mereka itu berpikir ini pasti ada campur tangan Indonesia karena sebelum keluarnya surat sanksi itu kan ada pertemuan antara Pak Prabowo dengan Infantino itu kan, Presiden FIFA. Jadi mereka berpikir kalau ini ada campur tangan dari Indonesia, padahal sebenarnya kan ya tidak juga gitu kan. Kemudian ya mereka melihat orang-orang Indonesia sebelumnya kan itu sudah berpikir kalau ini mereka punya pemain naturalisasi ilegal semua, ini tidak betul ini. Tapi mereka selalu bilang kita nyebar hoax segala macam, dan sekarang sudah terbukti. Nah, setelah terbukti ada pelanggaran, mereka mencoba untuk melemparkan lagi itu, ya mengkambing hitamkan orang lain lagi, menyalahkan orang lain lagi. Padahal sebenarnya ya mereka yang melakukan kesalahan sendiri, dan itu sudah diklarifikasi sama FAM-nya. Dan yang lebih sialnya, kemenangannya mereka itu 4-0, itu jadi kemenangannya Vietnam nanti 3-0 itu. Kok bisa sih udah selevel negara terjadi pemalsuan dokumen, boy? Astaga, dini hari dapat berita kocak begini, boy. Karena pasalnya Malaysia resmi dijatuhi hukuman oleh FIFA karena pemalsuan dokumen. Sudah terbiasa terjadi, tante. Kok bisa ini terjadi, boy? Ini level negara, bukan tarkam loh. Langsung aja, mari kita bahas, boy. Berita ini datang langsung dari FIFA, boy. Bukan AFC, bukan FA Malaysia, tapi dari FIFA langsung memberikan sanksi kepada FA Malaysia dan 7 pemain. Ini untuk nama-nama pemainnya, boy. Gue sih jujur kagak tahu nama-nama pemain ini kecuali si Facundo Garces, karena doi main di La Liga. Kayaknya ini pertama kalinya juga gue ngebahas tentang Malaysia, boy. Gak pernah-pernahnya gue mau nyenggol Malaysia, karena lebih seru nyenggol-nyenggol Liga Kangkung ya, boy. Intinya di sini Malaysia melanggar pasal ke-22 Kode Disiplin FIFA terkait dengan pemalsuan dokumen. Atas pelanggaran tersebut, FAM diwajibkan membayar denda sebesar 7,3 M. Dan untuk 7 nama ini, itu nggak boleh berkecimpung di dunia sepak bola. Semua jenis kegiatannya selama 12 bulan. Gue sih nggak tahu ini berlaku di Malaysia doang, apa mereka boleh main di liga lain gitu. Harusnya boleh juga boleh, itu kabarnya. Nikmatin tuh sono, cari tuh Konami Cup tuh yang terselenggara tuh. Ketujuh pemain tadi, boy, itu tercatat tampil melawan Vietnam pada kualifikasi Piala Asia yang berlangsung waktu 10 Juni untuk Piala Asia tahun 2027. Enggak, di sini tuh gue pengen bertanya nih, kok
bisa level negara terjadi kayak begini, Boy? Apakah sebenarnya pemain-pemain ini tuh nggak eligible untuk bela Malaysia secara garis keturunan, tapi dipaksakan? Gue sih nggak paham jujur nih. Udah berasa tarkam segame 150.000, bos. Bisa ada pemalsuan dokumen begini. Gue sih berharap Indonesia jangan sampai kena begini-begini lah ya. Semoga kita udah ketawa-ketawa begini, tiba-tiba suatu saat Indonesia kena, kan kocak juga, Boy. Coba kalau menurut kalian gimana nih terkait dengan berita? Tapi ya menurut saya sih Indonesia tidak mungkin lah ya. Karena jelas kita punya garis keturunan itu kan jelas, dan ya itu kan terbukti, maksudnya ya transparan lah ya. Jadi agak susah sih mau cari kesalahannya Indonesia gitu. Nah ini Malaysia rupanya mau coba-coba untuk tiru Timor Leste, teman-teman ya. Mereka bukan mencoba tiru Indonesia, tapi tirunya itu sih Timor Leste. Cara naturalisasi pemain dengan cara ilegal. Coach, bukannya Malaysia itu lagi di-ban oleh FIFA ya, Pak? Sampai 2027 timnas senior, ya. Seniornya. Ya. Oh. Timnasnya ini kan nggak dia, event ini kan nggak diakui FIFA. Nah ini yang 2 bulan lalu ini video yang saya bilang tadi antara Koci sama Helmi Yahya. Ini yang paling dicari-cari sama orang Malaysia ini. Coba kita dengar lah. Makanya bisa bermain. Oke. Karena biasa kalau dia nge-ban kan seluruh kan? Seluruh. Kayak dulu kita pernah di-ban karena kasus ya itu. Ya. Oke, gue kan lagi di Kuala Lumpur kemarin. Wih, di-ban. Ya, sampai 2027. Kasusnya apa? Ilegal naturalisasi. Ya, jadi ada 5 pemain yang main di Brazil, diambil seolah-olah mereka mengklaim ada nenek moyangnya keturunan Malaysia. Oke. Tapi kan simpel kalau gituan. Malaysia bisa buktikan nggak secara apa namanya silsilah aja, ya? Administrasinya. Ya. Kalau mereka bisa buktikan, tinggal mereka protes. Kok nggak boleh? Kan gitu aja. Nah video ini yang paling dicari sama orang-orang Malaysia. Dan mereka tuduh ini jangan sampai Coach Justin salah satu orang yang lapor ke FIFA. Tapi ya memang mereka terbukti itu kan. Itu FIFA sudah bilang mereka palsukan dokumen. Artinya ya pemain-pemain yang dinaturalisasi ya tidak eligible untuk Malaysia gitu kan. Itu diada-adakan sama mereka, mengada-ada gitu kan. Ya entahlah, ini mereka dijajah sama Inggris tapi tiba-tiba orang Amerika Latin jadi punya garis keturunan Malaysia. Dari mana ceritanya? Ya mungkin ya waktu mereka liburan kakek neneknya digigit nyamuk ya, kemudian darahnya itu bercampur lah antara Amerika Latin dan Malaysia. Mungkin seperti itu, mungkin ya, kemungkinan. Jadi ya sudahlah. Semoga dalam jangka waktu 8 hari ke depan mereka bisa bandingnya itu bisa diterima lah. Kalau misalkan tidak diterima ya wassalam, selesai itu Malaysia. Dan cita-citanya mereka mau kejar Indonesia selesai. Oke teman-teman, jadi itu dia beberapa video tanggapan komentar dari netizen soal sepak bola Indonesia dan Malaysia. Dan seperti apa tanggapan kalian, silahkan tulis kolom komentar. Terima kasih banyak sudah nonton, kita jumpa lagi di video-video berikutnya. Thank you bro.